Baiklah, kita mulai dari pengertian sujud syukur. Sujud secara bahasa adalah tunduk, pasrah atau merendah. Secara istilah berarti meletakkan dahi, telapak tangan, lutut di atas tanah dan mengangkat kedua sikunya dengan penuh kekhusyuan. Sedangkan syukur artinya terima kasih, pujian atau kebaikan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sujud syukur adalah sujud yang dilakukan pada saat mendapatkan suatu kabar gembira, kemenangan, atau terhindar dari suatu musibah, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya. Nah, adapun hukum sujud syukur, kalau hukum bersyukur adalah wajib. Kenapa wajib? Karena kita harus mensyukuri segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita pada setiap harinya. Sedangkan hukum sujud syukur adalah sunnah. Itu merupakan pendapat mayoritas jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah, adapun rukun sujud syukur adalah yang pertama, niat di dalam hati. Yang kedua adalah takbir atau bertakbir. Yang ketiga adalah sujud satu kali. Yang keempat adalah bangkit dari sujud. Dan yang kelima adalah salam. Nah, perhatikan syarat sujud syukur. Dalam sujud syukur memiliki beberapa syarat dan ini perlu diperhatikan ketika akan melakukan sujud syukur. Yang pertama adalah suci badan, pakaian, dan tempat ketika akan melakukan sujud syukur. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Adapun sebab-sebab sujud syukur. Orang-orang melakukan sujud syukur adalah pasti memiliki sebab-sebab. Berikut adalah sebab-sebab mengapa kita melakukan sujud syukur. Yang pertama adalah mendapat karunia, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendapatkan berita yang menyenangkan. Dan yang ketiga adalah terhindar dari bahaya yang sangat besar. Nah, bagaimana cara melakukan sujud syukur? Anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar. Pertama adalah orang itu berniat di dalam hati untuk melakukan sujud syukur. Kedua adalah takbir atau takbiratul ihram. Ketiga adalah sujud satu kali sambil membaca doa. Keempat adalah duduk setelah sujud. Dan yang kelima adalah mengucapkan salam. Nah, adapun niat untuk melakukan sujud syukur adalah dilakukan di dalam hati. Adapun niatnya adalah nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu pada saat melakukan sujud syukur adalah membaca doa. Adapun doa untuk melakukan sujud syukur adalah bisa memilih di antara dua doa berikut ini. Doa yang pertama adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Doa yang kedua adalah doa zikir atau zikir yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimanakah cara melakukan sujud sahwi? Pertama, cara sujud sahwi sama seperti cara sujud dalam salat. Kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali, dipisah dengan duduk sejenak. Ketiga, disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum maupun sesudah salam, tergantung dari kasus lupa yang terjadi dalam salat. Kita bisa membuat rincian. Pertama, sujud sahwi sebelum salam dilakukan manakala tasyahud awal ditinggalkan, atau yang semakna dengannya manakala seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam salat karena lupa, ragu jumlah rakaat salat, dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Pada kondisi-kondisi ini, seseorang melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian pada kondisi kedua, sujud sahwi dilakukan setelah salam, manakala terjadi penambahan jumlah rakaat salat, penambahan gerakan dalam salat, atau ragu dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Para ulama sepakat melakukan sujud sahwi di posisi yang benar, antara sebelum atau sesudah salam, sifatnya hanyalah anjuran. Artinya, jika terjadi salah posisi sujud sahwi, salat tetap sah. Demikian keterangan Al-Khitabi. Sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, tetapi aku enggan, sehingga pantas bagiku neraka. tata cara sujud tilawahnya bentuknya sama dengan sujud biasa, sujudnya cuma 1 kali. Termasuk kita bisa lakukan dalam sholat maupun di luar sholat.
Dalam sholat berarti dari posisi berdiri saat baca surat sampai ayat sajadah, ujung ayat sajadahnya itu, terus turun sujud Allahu Akbar. Sekali sujud, terus bangkit lagi Allahu Akbar. Lanjutkan ayat. Terus bentuk sujudnya nanti sama dengan sujud dalam sholat. Kemudian bacaannya nanti bisa dengan bacaan sujud biasa. Terus bangkit dari sujud, mau lanjut lagi berdiri Allahu Akbar. Adapun kalau di luar sholat cuma turun saja langsung. Jadi kita posisi duduk baca Al-Quran, baca mushaf, langsung turun sujud Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, Allahu Akbar. Posisi duduk lagi, lanjut baca ayat Al-Quran. Catatannya tidak ada takbiratul ihram. Kalau itu di luar sholat tidak ada salam. Nah, baiknya di dalam keadaan suci enggak sujud tilawah ini. Kalau perselisihannya sih apakah sujud tilawah itu termasuk sholat ataukah tidak gitu. Yang tepat, kalau kita milih yang bukan bagian dari sholat, tapi yang aman tetap saat kita baca Al-Quran ya kita dalam keadaan berwudu ya. Apalagi itu memegang mushaf Al-Quran langsung, mushafnya ya, yang murni Arab ya. Ini tadi sujud yang bisa mengalahkan setan yaitu sujud tilawah. Karena tadi kan disebut ya, setan disuruh sujud dia enggak mau, manusia anak Adam itu disuruh sujud mereka mau gitu. Maka bagi yang mau sujud tadi baginya itu surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.